Every time I pull my hair was any outfit that you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are layer. But boys are layer. Tadi kan kita habis belajar Bhinneka Tunggal Ika ya. Aku penasaran deh sama asal kalian dari mana. Gimana kalau nanti malam kita Google Meet buat ngasih tahu asal kalian masing-masing? Bener banget tuh, boleh banget nge-zoom. Setuju nggak yang lain? Kalau aku setuju. Setuju sih. Aku juga penasaran. Oke. Farel, sini dah. Ini udah. Ya, apa nih? Kan kita berlima tadi udah ngomongin tentang Bhinneka Tunggal Ika yang tadi Bu Neni udah jelasin. Nah, kita tuh sepakat mau Zoom meeting sehabis ini mau membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika tuh apa aja. Kira-kira kamu setuju nggak buat ngikut Zoom ini? Mau nggak? Setuju sih. Bagus. Oke, berarti fix ya ikut ya. Fix ya. Nanti aku kasih linknya. Jam berapa ya? Mungkin jam 7 malam kali ya. Boleh. Oke. Halo semuanya. Aku udah gak sabar banget deh soal cerita tentang daerah asal kalian. Gimana kan juga pasti penasaran kan? Iya, penasaran nih. Ya udah kita langsung aja yuk ke ceritanya. Gimana kalau Novi duluan yang cerita karena dia kan suku Betawi sendiri nih. Boleh, jadi suku Betawi itu banyak banget beragam budayanya seperti dari makanan, minuman, tari-tarian daerahnya, dan maupun adat istiadatnya. Nah, contoh dari minuman Betawi itu yang paling ciri khas adalah bir petok. Pastinya kalau mikir itu bir yang bisa mabuk-mabukan itu kan dari misalnya dari arang atau segala macam. Itu salah guys. Bir petok dari Betawi ini terbuat dari jahe yang bisa menghangatkan tubuh seseorang. Jadi misalnya nih aku suku Betawi pengen lagi kedinginan, jadi dia pengen hangat-hangat tapi yang tidak merusak tubuh atau yang misalnya halal. Contohnya jadi dia bikinnya itu bir petok. Nah dia kayak misalnya ada inisiatif nih gimana caranya biar bisa menghangatkan tubuh dia. Nah jadilah kita bir petok. Nah untuk tarian daerahnya yang paling ciri khas dari Betawi adalah tari topeng tunggal. Nah tari topeng tunggal ini adalah tarian yang memakai properti 3 topeng. Ada yang warna putih, pink, dan ada yang berwarna merah. Nah, dari masing-masing dari masing-masing topeng ini, yang 3 topeng ini, itu tuh ada nama dan karakternya seperti apa yang akan nanti dibawakan pada saat tari. Nah, pada saat menari. Nah, itu tuh yang pertama ada topeng putih. Jadi yang pertama dipakai itu adalah pakai topeng putih. Dia itu namanya topeng Panji. Dia tuh berceritakan atau berkarakter sebagai wanita yang lemah lembut, terus juga anggun, pokoknya yang baik dah gitu. Nah, untuk yang kedua itu topeng pink yang bernama topeng Samba. Nah, karakter dari topeng Samba ini dia adalah menggambarkan wanita yang centil, yang sangat suka dandan, bersolek lah, pokoknya centil yang genit lah gitu. Nah, lalu yang ketiga itu topeng merah, yang biasanya serem, yang paling serem topengnya. Itu namanya topeng jingga. Nah, itu pasti kalian mikir itu adalah topeng yang cowok. Bukan guys, jadi topeng yang merah itu topeng jingga adalah karakter yang menggambarkan wanita yang gagah, wanita yang bisa lebih dari laki-laki, wanita yang tidak lemah, wanita yang pokoknya gagah, berani, pokoknya gitu deh, yang pokoknya menggambarkan bahwa wanita ini tuh setara dengan laki-laki gitu. Nah, jadi itu tariannya. Lalu untuk adat istiadatnya ada di seperti pesta perkawinan, yaitu di mana mempelai pria datang ke mempelai wanita. Nah, tapi di situ sebelum mereka bertemu ada yang namanya pendekar, dan pendekar dari masing-masing mempelainya itu beradu pantun, atau juga bisa mereka beradu pantun dan berkelahi atau pencak silat lah disebut namanya. Nah, itu nanti misalnya jika mempelai prianya menang ya, maka baru bisa bertemu dengan mempelai wanitanya. Nah, segitu aja dari cerita dari suku-suku Betawi yang hal yang unik lah dari Betawi itu. Oh begitu, menarik juga ya kalau aku dari suku Jawa. Nah di suku Jawa ini memiliki banyak hal yang menarik, yaitu dari segi budaya, tradisi, hingga keseniannya. Dan yang kalian tahu salah satu pertamanya yaitu adalah bahasa Jawa. Yang kedua kesenian di Jawa ini kan ada banyak. Nah aku ngambil salah satu yaitu adalah kesenian wayang. Dan ada juga batik, salah satu warisan budaya yang diakui oleh UNESCO, seperti batik Solo dan batik Yogyakarta. Dan ada juga yang menarik loh, yaitu kesenian tari seperti tari Benhayah atau tari Gamyong. Kurang lebihnya segitu aja sih kalau dari aku. Oh iya, Nisa juga orang Jawa kan? Oh iya kan, aku juga orang Jawa. Aku udah ngelisi beberapa tradisi unik yang mungkin agak sedikit asing didengar ya, tapi kurang lebih sih dari penjelasan kamu sama ya. Aku mau nambahin aja sedikit, yaitu ada tradisi unik nih dari suku Jawa, khususnya Jawa Tengah. Nah, yaitu namanya tuh nyadran. Nah, kalian tahu gak sih nyadran itu apa? Kalau kalian gak tahu nyadran itu tuh kayak tradisi unik pembersihan makam yang dilakuin masyarakat Jawa, umumnya sih di pedesaan. Nah, kapan aja sih dilakuinnya? Jadi dilakuinnya itu tuh setiap menjelang bulan suci Ramadan. Kurang lebih sih begitu ya yang aku tahu.
Oh iya, paham. Memang dari suku Betawi dan suku Jawa juga memiliki ciri khas tersendiri ya. Kalau aku sih dari suku Sunda itu, suku Sunda itu ada dua, yaitu ada Sunda Priangan sama ada Sunda Banten. Nah, buat aku sendiri itu, aku dari suku Priangan, dari suku Sunda Priangan yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi tradisi-tradisi yang sudah aku alami atau yang sudah aku lihat itu ada 4, yaitu ada Botram, Sisingaan, Serentahun, dan Pabetot Bakakak. Nah, jadi apa sih itu tradisinya? Nah, pertama, tradisi Botram itu tradisi makan bersama yang diadakan oleh keluarga atau kerabat terdekat. Nah, yang kedua ada tradisi Serentahun. Tradisi Serentahun itu adalah tradisi untuk memeriahkan atau ucapan rasa syukur terhadap hasil panen yang sudah dihasilkan. Terus yang ketiga ada Sisingaan. Nah, Sisingaan ini itu acara untuk memeriahkan anak laki-laki yang sudah disunat. Lalu ada tradisi Pabetot Bakakak, artinya tradisi ini itu dilakukan saat acara pernikahan, yaitu saling tarik-menarik antara mempelai pria dan wanita, yaitu menarik satu ekor ayam bakar atau ayam goreng utuh. Nah, artinya jika salah satunya mendapatkan potongan ayam itu lebih besar, maka dia akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu juga kan, Raisa? Bener banget Agni, di suku Sunda juga ada tradisi namanya itu sisingaan. Biasanya anak laki-laki yang habis sunat, mereka itu diarak pakai sisingaan. Nah, seperti namanya sisingaan, singa itu bentuknya itu kayak singa, cuma dia itu dibopong sama 4 orang dewasa. Dan si anak laki-laki yang habis sunatan ini, dia itu duduk di atas sisingaan tersebut. Nah, lalu ada tradisi juga namanya Botram. Nah, Botram ini sering kita lakuin kan di sekolah setiap hari Jumat. Botram ini artinya itu makan bersama atau makan besar. Nah, orang Sunda ini suka banget makan bareng-bareng sama tetangga, sama keluarga, ataupun teman atau kerabat dekat. Nah, Botram ini biasanya itu dia pakai daun pisang yang digoreng lebar, dan ya udah mereka makan bersama di situ. Nah, menu Botram ini biasanya itu nasi liwet. Nasi liwet juga merupakan makanan khas atau makanan tradisional dari suku Sunda. Nah, ngomongin soal makanan, suku Sunda juga pasti nggak lepas dari yang namanya lalapan dan sambal. Pokoknya kalau orang Sunda itu kalau makan tuh harus ada yang namanya lalapan dan sambal, itu wajib kudu harus dah pokoknya. Oh, ini ada hal unik dari orang Sunda. Orang Sunda itu kalau ngomong huruf F itu nggak bisa, dia itu ngomong huruf F jadi P. Jadi kayak contohnya misalnya dia pengen nyebutin nama Rafa. Nah, Rafa itu kan harusnya pakai F kan, Rafa, tapi jadi Rapa gitu. Kayak misalnya nama Farel itu jadi Farel gitu. Itu cukup ya, lucu lah, cukup unik. Terus juga selanjutnya ada alat musik khas dari suku Sunda ya, yang kita ketahui semuanya. Alat musik khas dari suku Sunda yaitu angklung, itu juga udah terkenal banget sampai mancanegara. Terus ya sama suku Sunda itu ada mitos, katanya orang Sunda itu nggak boleh nikah sama orang Jawa, tapi itu cuma mitos belaka saja. Nah, jadi gitu. Tinggal Farel nih, dari tadi diem aja. Gimana nih Farel, cerita dari suku Minang? Oh ya, jadi di suku Minang ini ya ada hal-hal menarik juga dari budaya hingga kesenian. Kalau keseniannya itu ya tari piring ya, tari yang lumayan terkenal juga itu tari piring. Dan juga ada makanan khas Minang yaitu rendang, makanan yang enak. Minang juga identik dengan warna merah. Merah ini melambangkan keberanian dan pahlawanan. Ya, warna merah ini sering kita jumpai ya pada pakaian adatnya atau saat pesta pada acara pernikahan itu pasti ada warna merahnya. Nah, di Minang juga ada marga atau sukunya gitu. Ya, sering disebutnya sekarang marga ya umumnya. Itu ada Caniago, Koto, dan Piliang. Ada juga marga lainnya cuman tidak bisa saya sebutkan. Ya, Minang ini menganut sistem matrilinear, di mana matrilinear ini adalah sistem garis keturunan diambil dari keturunan ibu. Ya, jadi misal bapaknya orang Jawa, tapi terus ibunya nih orang Minang. Ya, otomatis anaknya dapat keturunannya Minang karena yaitu garis keturunan matrilinear. Ya, itu aja sih yang bisa saya sampaikan dari keragaman yang ada di Minang. Wah, ternyata kita dari berbagai suku yang berbeda-beda, tapi walaupun sukunya berbeda, tapi mempunyai ciri khas yang unik-unik ya, yang beragam juga, keren banget sih. Iya, tapi kita juga harus ingat tetap menghargai dan menghormati walaupun di kehidupan sehari-hari ada banyak keberagaman. Betul tuh, sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semalam seru banget gak sih? Jadi aku jadi tahu kamu dari Sunda, kamu dari Betawi. Iya, betul. Jadi kayak kita tahu masing-masing dari suku kita gitu loh. Jadi kayak hebat banget lah pokoknya Indonesia ini. Iya, belajar banyak hal baru juga.